Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin perkenalkan dengan saya sendiri, Febriana Limbong, dengan NIM 4242 50 10 11 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Randy Maputra dengan NIM 4242 50 10 10. Perkenalkan, saya Sawarif Kalina dengan NIM 4242 50 10 12. Kami dari kelompok 4, yang dimana pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami menggunakan PSIM, yang dimana tugas ini untuk memenuhi pengganti AS Pratiko. Sekian dari kami, terima kasih. Berdasarkan instruksi tugas yang diberikan, kami diminta untuk mendesain rangkaian penyiaran gelombang penuh menggunakan PSIM. Ketentuan tugas membebaskan kami menggunakan jenis switch semikonduktor apapun. Oleh karena itu, kami memutuskan menggunakan komponen GTO atau Get Turn Off Transistor. Tugas ini juga mensyaratkan dua output utama. Yang pertama, menampilkan bentuk gelombang tegangan dan arus yang masih berupa gelombang kotak atau square wave. Dan yang kedua, merancang filter RLC yang tepat agar gelombang tersebut bertransformasi menjadi gelombang sinusoidal murni dengan amplitudo dan posisi yang simetris. Sekarang mari kita perhatikan arsitektur rangkaian yang telah kami bangun di lembar kerja PSIM ini. Topologi yang kami gunakan adalah full bridge atau biasa disebut dengan high bridge. Rangkaian ini memanfaatkan 4 buah GTO yang disusun berpasangan secara diagonal. GTO 1 berpasangan dengan GTO 4, sedangkan GTO 3 berpasangan dengan GTO 2. Sumber input yang kami gunakan adalah tegangan DC konstan sebesar 5 volt. Sistem pemicu gating block diatur sedemikian rupa pada frekuensi switching tinggi untuk mengkontrol kapan arus mengalir maju dan kapan arus berbalik arah melalui beban. Konfigurasi diagonal inilah yang memicu perubahan tegangan searah DC dari sumber menjadi tegangan bolak-balik atau AC pada beban sebelum memasuki tahap penyaring. Tegangan AC hasil pasekelan GTO ini awalnya berbentuk gelombang kotak atau square wave yang memiliki banyak komponen harmonisasi atau riak frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menambah filter passive low pass berupa kombinasi induktor dan kapasitor sebelum mencapai beban utama. Induktor yang dipasang secara seri berfungsi menyimpan energi pada bentuk medan magnet sekaligus menahan perubahan arus mendadak, sehingga bertindak sebagai penyumbat bagi komponen harmonisasi frekuensi tinggi agar tidak langsung lolos ke beban. Sementara itu, kapasitor yang dipasang paralel terhadap resistor berfungsi menyimpan energi dalam medan listrik dan menahan perubahan tegangan. Karakteristik impedasinya yang mengecil pada frekuensi tinggi, menyediakan jalur pintas untuk membuang sisa riak frekuensi tinggi ke sistem. Kolaborasi kedua komponen ini sangat mempengaruhi bentuk gelombang dan amplitudo, di mana ujung-ujung tajam gelombang kotak diredam menjadi landai dan amplitudo komponen harmonisasinya dikecilkan, sehingga tegangan output pada V sesudah berubah muncul mulus mendekati gelombang sinus yang stabil. Terima kasih kepada Febri. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses komutasi sakelar dan sistem proteksi pada rangkaian. Rangkaian hybrid ini bekerja dengan metode komutasi komplementer diagonal yang dibagi menjadi dua siklus utama. Siklus pertama GTO 1 dan GTO 4 diaktifkan secara bersamaan sehingga arus mengalir melewati beban dari arah kiri ke kanan. Siklus kedua GTO 1 dan GTO 4 dinonaktifkan, kemudian GTO 3 dan GTO 2 diaktifkan untuk membalikan arah aliran arus dari kanan ke kiri. Perpindahan dinamis pada frekuensi tinggi ini terekam pada titik pengujian di sebelum. Sesuai instruksi tugas poin ketiga, output yang dihasilkan di titik ini merupakan gelombang kotak murni yang bersosialisasi secara sistematis antara 5 volt dan minus 5 volt, lurus mengikuti rating tegangan sumber DC input. Namun, saat filter dipasang, kami menghadapi kendala fisik berupa induktif feedback atau tendangan induktor. Berdasarkan karakteristik fisik induktor dan hukum Lenz, pemutusan arus secara mendadak saat switch GTO menuju kondisi off memicu pelepasan energi magnetik secara instan dalam bentuk lonjakan tegangan arus spike yang sangat tinggi. Di dunia nyata, spike ini dapat melampaui tegangan tembus komponen dan membakar GTO secara permanen. Sebagai solusi, kami mengintegrasikan 4 buah dioda Freehilling secara antiparalel pada setiap GTO dengan orientasi katoda menghadap ke atas. Ketika switching mati, dioda ini akan berada dalam kondisi forward bias dan menyediakan jalur konduksi alternatif bagi arus sisa induktor untuk dialihkan kembali ke sumber. Keberhasilan proteksi ini terekam jelas pada grafik. Seluruh komponen spek tajam telah terpotong habis sehingga gelombang kotak di sebelum menjadi sangat bersih, rata, dan stabil. Tahap rancangan filter LRC selanjutnya akan dipaparkan secara mendalam oleh rekan saya. Terima kasih. Gelombang kotak pada titik V sebelum mengandung harmonisasi tingkat tinggi yang membuat bentuknya bersudut tajam. Untuk mengubahnya menjadi sinusoidal murni diperlukan petuningan atau penyetelan nilai angka terhadap komponen RLC yang dapat melambungkan tegangan hingga belasan volt sekaligus menjaga agar fasa gelombang tidak bergeser dari sumbu simetrisnya. Melalui
melalui simulasi tersebut di PESIM, kelompok kami mendapatkan nilai yaitu induktor sebesar 0,14 mH, kapasitor sebesar 99 mikrofarad, dan resistornya sebesar nilainya 9 ohm. Bentuk gelombang tertera pada gambar. Sesuai dengan visualisasi grafik gambar, sudah terbentuk yaitu dari inputnya gelombang kotak atau square menjadi gelombang sinusoidal murni. Dengan demikian, ketentuan untuk mengubah nilai DC analog gelombang analog yang lurus menjadi gelombang kotak atau square, itu tantangan terbesarnya agar dia tidak bergeser fasanya ataupun tidak di atas maupun di bawah gelombang square-nya dalam menentukan 3 nilai parameter penting, yaitu RLC, yang dimana resistor, induktor, dan kapasitor. Dan inilah output dari visual gelombang kami. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyebutan. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.